له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini kita berkumpul kembali di halaman kebesaran Rabbul Alamin. Di tempat ini baru saja kita kumandangkan puji dan sanjung kita untuk Dia yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Kita getarkan lidah kita dengan asma-Nya yang suci dan kita syukuri nikmat-nikmat-Nya. Saat ini pula kita teteskan air mata di pipi kita untuk memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang selalu kita banggakan. Di bawah naungan langitnya yang luas, kita lakukan rukuk dan sujud kepadanya. Di atas sajadah panjang, kita rebahkan tubuh kita. Kita ratakan dahi kita, tersungkur di hadapan Allah yang Maha Agung. Bersamaan dengan terbitnya mentari di ufuk timur, kita tinggalkan rumah kita, berduyun-duyun datang ke tempat ini dengan satu niat yang sama, yaitu ingin bersimpuh di hadapan Allah. Kita ingin mengucapkan rasa syukur kepadanya. Dia telah membimbing kita memasuki bulan suci Ramadan. Dia telah membantu kita untuk mengisi waktu siang dan malam dengan sholat dan zikir. Dia telah meringankan beban dosa yang menghimpit punggung kita. Dia telah memberikan peluang kepada kita untuk menghimpun bekal buat hari akhirat nanti. Dia telah memperkenalkan kita di malam-malam Lailatul Qadar, merintih di hadapannya, mengakui dosa-dosa kita, seraya mengadukan segala duka dan derita kita. Dia telah membukakan untuk kita kesempatan pada bulan yang penuh berkah untuk menyampaikan permohonan kita. Pada akhirnya, pagi ini Dia kembali mengantarkan kita pada Idul Fitri yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita lihat ke kiri dan ke kanan kita. Marilah kita lihat orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, suami, istri, saudara, kekasih, tetangga, sahabat dan handai tolan. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Allah yang Maha Kuasa? Kemanakah ayah dan bunda yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemanakah kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu berbagi kebahagiaan bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat yang dahulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat Idul Fitri? Ternyata semuanya tidak ada di sekitar kita.
mereka sudah mendahului kita ke alam baka. Mereka telah dahulu mudik ke kampung yang abadi. Tahun ini mereka telah meninggalkan kita. Tahun depan boleh jadi kita yang akan memperoleh giliran meninggalkan keluarga, karib kerabat dan sahabat-sahabat kita. Hari ini kita menangisi mereka. Esok lusa mungkin kita yang akan ditangisi saudara-saudara kita. Setiap saat malaikat maut mengepakkan sayapnya di atas kepala kita. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang pernah kamu kerjakan pada saat hidup di dunia ini. Pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kita. Kita tidak dapat mengulurkan tangan untuk meminta maaf kepada mereka. Kita tidak dapat mengajak mereka untuk berbagi kebahagiaan. Kita tidak bisa mengundang mereka untuk berkumpul di rumah kita. Tetapi kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rasa bahagia kepada ayah bunda kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Harumkanlah kampung halaman mereka yang sekarang melalui doa-doa yang kami mohonkan kepadamu. Curahkanlah kasih sayangmu kepada mereka. Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang soleh. Kumpulkanlah mereka di antara jiwa-jiwa yang tenang, yang engkau ridhoi, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menurut laporan para sahabat, dalam sholat Aid dan sholat Jumat, Rasulullah selalu membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Pada surah Al-A'la, Allah memuji orang-orang yang berzakat kemudian berzikir kepada Allah dan menegakkan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia menegakkan sholat. Kemudian pada surah Al-Ghasyiyah diceritakan keadaan manusia ketika kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Saudara-saudaraku, dibacakan surah Al-Ghasyiyah pada Idul Fitri untuk mengingatkan manusia pada hari ketika mudik kepada Allah. Berkumpulnya manusia di tanah lapang harus menyadarkan mereka akan suatu hari ketika mereka diadili oleh Allah di padang mahsyar. Selain pada surah Al-Ghasyiyah, berulang kali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang tempat mudik kita yang sesungguhnya. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam beberapa hari ini saudara-saudara kita mudik ke kampung halaman mereka yang sementara, menemui orang-orang yang mereka sayangi dengan membawa beban berat untuk diberikan kepada mereka. Mereka berangkat dengan sukarela, menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan dengan sukacita. Saudara-saudaraku, kita juga harus ingat, suatu saat kita juga akan mudik ke kampung halaman yang abadi, menemui Allah yang kita cintai. Mungkin saja kita membawa beban dosa di atas punggung kita untuk diadili di atas timbangan keadilan Allah. Boleh jadi pada saat maut menjemput, kita harus pergi dengan terpaksa. Kita akan menempuh perjalanan panjang dan amat mengerikan. Saudara-saudaraku, pada waktu mudik yang sebenarnya nanti, bagaimanakah persiapan kita? Al-Quran melukiskan perilaku kita pada saat mudik kepada Allah. Kita akan masuk dalam salah satu dari dua kelompok yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun inna min dari, la yusminu wa la yughni min ju', wujuhu yawma idin na'imah, lisaiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabthufah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Mereka senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak tahu apakah kita termasuk wujuhun khasyi'ah, wajah-wajah yang ketakutan, atau wujuhun na'imah, wajah-wajah yang ceria gembira ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita melihat amalan-amalan kita, mungkin saja kita akan terkejut. Kita mungkin lebih dekat dengan wajah-wajah yang ketakutan daripada wajah yang ceria gembira. Bukankah kita sangat lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah? Bukankah di kesunyian malam, ketika Allah yang Maha Rahman dan Rahim menanti kita untuk menemuinya, kita tertidur lelap seperti bangkai? Bukankah ketika berpuasa, lidah kita tetap saja menggunjing dan memfitnah saudara-saudara kita sesama muslim? Bukankah kita selalu menggunakan tangan kita untuk menzalimi saudara-saudara kita? Pada sisi lain, tidak henti-hentinya perut kita menampung harta yang haram. Betapa seringnya kita makan kenyang tanpa sedikit pun teringat saudara kita yang pulang ke rumah dengan tubuh yang lesu, rambut yang tertutup debu, dan perut yang kelaparan. Betapa seringnya kita rebahkan dahi kita di atas sajadah panjang sambil meneteskan air mata, tapi tidak terharu melihat saudara-saudara kita yang meregang nyawa dihimpit penderitaan. Kita tidak pernah menangis
hati kita membatu, telinga kita sudah tuli, mulut kita bisu, dan mata kita sudah buta. Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta kepada Allah. Satu hal yang lebih mengerikan, kita sanggup bergembira di atas penderitaan orang lain. Kita tertawa bangga jika berhasil menghasut teman-teman kita untuk turut serta menyakiti orang yang kita benci. Dalam kondisi demikian, bagaimana mungkin kita akan memperoleh wajah yang ceria gembira kalau diri kita berlumuran noda dan dosa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada suatu hari Mu'az bin Jabal duduk di dekat Rasulullah. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat berikut ini? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja." Yaitu hari yang pada saat itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Rasulullah kemudian memandang jauh, kemudian memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya itu. Rasulullah berkata, umatku akan dibangkitkan menjadi 10 golongan, kata Nabi. Tuhan akan mengubah bentuk mereka. Sebagian bentuk mereka seperti monyet, sebagian lagi berbentuk babi, sebagian lagi berjalan dengan kaki di atas dan muka di bawah, lalu diseret-seret. Sebagian lagi buta kemudian merayap-rayap, sebagian lagi tuli dan bisu, sebagian lagi menjulurkan lidahnya yang mengeluarkan cairan yang amat menjijikkan semua orang. Sebagian lain mempunyai kaki dan tangan yang terpotong, sebagian lagi disalibkan pada tonggak-tonggak api, sebagian lagi punya bau yang amat menyengat, sebagian lagi memakai jubah yang ketat yang mengoyak-ngoyak kulitnya. Saudara-saudaraku, apa maksud dari tamsil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu? Kemudian beliau menjelaskan, adapun yang berbentuk monyet adalah para penyebar fitnah yang memecah belah masyarakat. Yang berbentuk babi adalah pemakan harta yang haram. Yang kepalanya terbalik adalah pemakan riba. Yang buta adalah penguasa yang zalim. Yang buta dan tuli adalah mereka yang takjub dan sombong dengan amalnya sendiri. Yang menjulurkan lidahnya dengan amat menjijikkan adalah para ulama dan hakim yang perbuatannya bertentangan dengan omongannya. Yang dipotong kaki dan tangannya adalah orang yang menyakiti tetangganya. Yang disalibkan pada tonggak api adalah para pembisik penguasa yang menjelek-jelekkan saudara-saudaranya. Yang baunya lebih menyengat dari bangkai adalah orang yang hanya mengejar kesenangan biologis. Sementara yang dicekik pakainya sendiri adalah orang yang sombong dan takabur ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sudah bekerja sepanjang tahun mengumpulkan bekal untuk mudik yang hanya beberapa hari saja. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang jangka waktunya tidak terhingga itu? Kita sudah kehabisan masa muda untuk persiapan masa tua yang hanya berlangsung beberapa tahun saja. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang amat panjang setelah kematian kita? Apakah bekal terbaik yang akan kita bawa di saat mudik nanti? Pada suatu hari Rasulullah melewati pekuburan. Beliau menyapa penghuni kubur itu, "Hai ahli kubur, tahukah kalian apa yang terjadi sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain,
Kemudian Rasulullah bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal ke alam baka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bekal terbaik untuk dibawa ke alam baka adalah ibadah dan amal soleh dalam rangka memperoleh keridhaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita jadikan hidup kita yang sekali ini laksana cahaya matahari, cahaya yang memancarkan sinar dan memberikan kehangatan kepada orang-orang yang dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit kemuliaan dan menyegarkan yang layu oleh terjangan badai kehidupan. Ingatlah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Manusia terbaik itulah yang akan ceria gembira menyongsong fajar kehidupan akhirat yang jauh lebih baik. Saudara-saudaraku, mari kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah pencipta kehidupan dan kematian. Dalam genggaman-Mu nasib diri kami dan seluruh semesta ini. Tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu, kami tak akan pernah tahu apakah makna dan tujuan hidup ini. Amat sedikit yang dapat kami ketahui tentang rahasia kehidupan yang sudah Engkau ciptakan. Ya Allah, bukalah hati kami, pikiran kami, untuk bisa menatap anugerah hidayah dan cahaya kasih-Mu, sehingga kami selalu istiqomah, optimis dan produktif dalam menjalani kehidupan ini. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadikan semua desah nafas dan langkah kaki kami sebagai sarana zikir kepadamu. Dengan itu ya Allah, agar kami selalu khusyuk bersujud di atas sajadah panjang sampai ke pintu kematian. Ya Allah, dengan kasih dan pertolongan-Mu, bimbing dan tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat kehidupan dan kemerdekaan dengan iman yang kokoh, pikiran yang cerdas, hati yang suci, dan amal kebajikan yang tak pernah henti. Ya Allah, ketika suatu saat ajal tiba, jadikanlah hari itu sebagai hari terindah bagi kami untuk mengakhiri jadwal hidup di dunia tempat bertanam untuk bekal perjalanan hidup lebih lanjut. Tetapkanlah iman dan kecintaan kami kepadamu. Anugerahkanlah kami teman-teman yang soleh dan bijak. Dengan kasih-Mu ya Allah, semoga di kampung akhirat nanti Engkau masukkan kami ke dalam komunitas para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin, meskipun Engkau tempatkan kami pada barisan yang paling belakang. Karena itu ya Allah, terimalah doa dan rasa syukur kami betapapun kecilnya. Ampunilah kekurangan-kekurangan kami selama menjalankan perintah-Mu, bersamaan dengan keluarnya kami dari bulan Ramadan. Keluarkan kami pula dari segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, curahkan